Shalom, selamat jumpa rekan-rekan sekalian. Saya percaya kita semuanya penuh dengan sukacita, walaupun dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini, di mana orang belum bisa bekerja dengan leluasa, belum bisa bepergian dengan leluasa oleh karena pandemi ini. Tapi saya juga percaya bahwa tetap Tuhan pelihara kita. Buktinya, telah 7 bulan pandemi ini berlangsung, kita semuanya masih dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan sehat-sehat, walaupun ada beberapa orang rekan-rekan kita mungkin yang kita kenal telah meninggal dunia, tapi saudara masih dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat. Itu karena anugerah, kasih, dan kebaikan Tuhan. Nah, hari ini saya akan sharing kepada saudara bagaimana sih caranya agar kita ini diberkati oleh Tuhan. Ternyata Alkitab memberikan penjelasan yang sangat gamblang, mudah, dan sederhana tentang bagaimana caranya agar kita diberkati oleh Tuhan. Untuk itu saya akan ajak kita buka Alkitab. Kita akan baca firman Tuhan yang terdapat dalam Ulangan pasalnya yang ke-28, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat-ayat berikutnya. Dikatakan di sana begini, Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat-ayat berikutnya disebutkan demikian. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi Alkitab ini dengan sangat jelas mengatakan bahwa ternyata kalau engkau ingin diberkati oleh Tuhan dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, maka dua kata kunci yang penting di sana. Yang pertama dikatakan di sana, engkau harus mendengar baik-baik suara Tuhan Allahmu. Apa artinya ini? Artinya adalah masing-masing kita harus betul-betul dengar-dengaran kepada Tuhan. Artinya adalah kita berikan hati kita, kita berikan telinga kita fokus mendengarkan apa yang Tuhan firmankan, baik melalui pembacaan Alkitab kita, baik melalui khotbah-khotbah di gereja, ataupun melalui live streaming yang kita dengar di video-video. Dengar baik-baik dan izinkan Roh Kudus menjelaskan secara pribadi kepadamu. Karena begini rekan-rekan, Roh Kudus akan berbicara kepada kita sesuai dengan konteks kita masing-masing. Kan apa yang pendeta sampaikan dalam khotbah-khotbahnya ataupun yang kita baca dalam Alkitab itu kan berlaku secara umum. Tetapi Roh Kudus yang sangat mengerti akan situasi dan kondisi saudara secara pribadi akan berbicara kepadamu secara pribadi tentang apa yang Alkitab, yang khotbah maksudkan itu kepadamu secara pribadi, dan engkau tangkap dan dengar baik-baik akan hal itu. Itu yang pertama yang disampaikan kepada kita supaya kita diberkati oleh Tuhan. Pertanyaannya sekarang adalah, setelah selama ini kau banyak mendengarkan khotbah, banyak membaca Alkitab, banyak mendengarkan live streaming khotbah dari khotbah pendeta-pendeta, adakah kau dengar Roh Kudus bicara kepadamu secara pribadi dalam konteks yang sangat pribadi dan konteks yang sangat spesial kepada saudara? Kalau saudara sudah mendapatkan itu, pertanyaan adalah, apakah engkau percaya dengan sungguh-sungguh dengan apa yang Roh Kudus sampaikan kepadamu secara pribadi? Itu yang dimaksudkan di sini, mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan baik-baik. Jadi tidak hanya sekedar membaca teks by teks. Tidak hanya sekedar mendengarkan khotbah pendeta kalimat demi kalimat, tetapi
menangkap makna, menangkap pesan Tuhan secara pribadi kepada saudara, sehingga saudara mendapatkan, yes, ini yang Tuhan maksudkan kepada saya, dan engkau mempercayai itu. Lalu yang kedua dikatakan di sana, melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikannya kepada saudara pada saat itu. Tentu ketika kita membaca Alkitab, ketika kita mendengarkan khotbah, ketika kita mendengarkan misalnya live streaming dan lain sebagainya, atau baca buku, di sana ada yang bersifat informasi, bertambahnya pengetahuan kita tentang fakta, sejarah, kisah, dan lain sebagainya. Tetapi selain daripada itu, rekan-rekan, pasti ada juga kandungan perintah di situ. Jadi setelah kita baca misalnya Alkitab, setelah kita dengarkan khotbah misalnya, di dalamnya terselip misalnya perintah Tuhan yang harus kau lakukan. Nah, ketika engkau mendengarkan itu, maka harus ada apa? Harus ada komitmen melakukan dengan setia apa yang diperintahkannya kepada kita. Jadi kekristenan, pembacaan Alkitab, pembacaan buku rohani, mendengarkan khotbah, tidak hanya sekedar merubah paradigma kita, pola pikir kita, tetapi juga menggerakkan kita melakukan sesuatu. Dan aku ada komitmen mengerjakannya dengan setia setiap hari. Itulah yang Alkitab katakan yang akan menyebabkan engkau mengalami berkat Tuhan. Dikatakan di sana, aku akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Disebutkan di sana ayat 2, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Disebutkan begini, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu, diberkatilah ternakmu, yaitu anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu, diberkatilah bakulmu, tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Di sini rekan-rekan sekalian jelas sekali Tuhan siapkan segala berkat bagi seluruh aspek kehidupan kita. Tetapi tadi dengan dua kata kunci yang perlu kita lakukan tadi. Kau harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan firmankan kepadamu dan melakukannya dengan setia. Makanya rekan-rekan, sementara kau mendengarkan renungan ini, mungkin Tuhan mengatakan sesuatu kepadamu yang harus kau lakukan, yang mungkin selama ini belum pernah kau dengar yang seperti itu, belum pernah kau rasakan yang seperti itu. Hari ini ambillah keputusan, katakan, yes Tuhan, mulai sekarang saya akan pegang apa yang Tuhan perintahkan. Mulai sekarang saya akan lakukan apa yang Tuhan telah perintahkan kepadaku pada hari ini. Ketika engkau melakukan itu, maka apa yang Tuhan janjikan di sini, Dia akan memberkati engkau dalam seluruh aspek hidupmu. Maka Dia akan memberkati engkau sehingga kau akan nikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Tetap setia rekan-rekan, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan tidak pernah membiarkan engkau. Dia pasti akan berikan kemenangan dan mujizat kepada saudara. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.